Siapa yang tahan sedap kari kental ini? Begitu segar kualitas bahannya. Rich of spices. Feel it deep into your taste. Mie sedap kari kental. Perfect. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Itu pemeriksa kami menemukan indikasi tentang transaksi tunai sebesar 755 miliar pada 31 Desember 2014 jam 7 malam, di mana seluruh bank sudah tutup. Tunai tidak pernah terjadi di dalam pemeriksaan. Hal itu terjadi. Ini tunai jam 7 malam di akhir tahun lagi. Auditor seluruh dunia kalau melihat data itu pasti curiga. Yang itu kemudian kita telusuri dan sesuai dengan proses metode audit kita lakukan dan kita telusuri, dan itulah yang menyebabkan hasil dari temuan yang kita lakukan, kita sampaikan. Uang persediaan itu yang biasanya dilakukan oleh bendahara itu cuma antara 20 sampai 40 juta tunai. Ini 755 miliar tunai dari uang persediaan dibayarkan ke pihak ketiga. Tapi kan auditor kita kan punya sense feeling audit berdasarkan risiko, risk based audit, audit berdasarkan risiko. Jadi kami ingin memastikan apa yang terjadi ini. Kok di ujung tahun, sebentar lagi mau tahun baru, kok ada uang tiba-tiba dari kas pemerintah DKI pindah ke pihak ketiga? Ada apa ini? Siapa? Tidak pernah. Ini sesuatu yang istimewa. Yang kemudian yang terjadi lagi setelah itu, setelah kita dibayar tunai, itu pemakaiannya boleh baru 2 tahun kemudian. Lucu kan? Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk menjelaskan 66 yang ya pokoknya nanti kita tanya aja, dia mau tanya apa ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Oke, sebelum saya lanjut ke Bang Haji Dulung ya, saya ingin Bang Irman dulu lihat. Ini kan akhirnya seterunya terjadi ya, karena sebuah audit, lalu kemudian ada Pak Gubernur yang juga merasa ini ada kekeliruan. Akhirnya lembaga dengan Pemprov, lalu kemudian KPK sebagai user juga menjadi harus menimbang-nimbang, karena khawatir apa yang terjadi mungkin dahulu kala, misalnya saja Senturi harus sampai ada audit eksternal gitu kan. Gimana Bang Irman? Jadi ketika kita mendirikan negara, semua sadar bahwa suatu saat lembaga negara itu bisa keliru. Oke. Ya, bisa salah dia. Gitu. Walaupun keputusannya sah. Jadi kalau ada orang salah itu hasil lembaga, bisa. Kemungkinan bisa salah karena ini bukan produk Tuhan kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan persoalan nampaknya ada 4 lembaga negara berpersoalan antara gubernur dan BPK, antara gubernur dan DPRD Provinsi DKI, antara gubernur penjabat gubernur dengan KPK, kira-kira seperti itu. Persoalan antara gubernur dan BPK hasil audit itu memang bisa dipersoalkan oleh dalam hubungan DPRD kepada gubernur dalam rangka fungsi pengawasannya. Persoalan antara gubernur dengan DPRD ya tidak serta-merta bisa dipersoalkan oleh KPK.
persoalan antara hubungan hasil audit KPK dan gubernur juga tidak serta-merta bisa dilaksanakan dianggap sebagai persoalan KPK juga. Tapi semua persoalan yang muncul di sini bisa dipersoalkan oleh DPRD setempat di situ. Nah, semua seperti itu. Jadi ini nampaknya persoalannya seputar-seputar situ. Ada yang melangkahi tupoksi dan kapasitasnya masing-masing nggak kalau Bang Irman lihat? Mungkin kalau kita bedah-bedah bisa-bisa saja ada kan, bisa-bisa saja ada yang melangkahi tupoksinya kan, seperti itu. Misalnya fungsi-fungsi audit, apakah fungsi audit itu juga audit keuangan bisa menentukan yang mana undang-undang yang berlaku atau tidak? Nah, ini kan biasa sering biasa dilakukan. Oh, ini yang berlaku, ini yang begini. Padahal itu adalah fungsi judicial review, kekuasaan Mahkamah Agung. Itu salah satu contoh ya. Itu sering bisa seperti itu. Tapi sebesar atau setinggi apa sih acuan audit BPK? Kenapa? Untuk negara ya. Itu menjadi acuan utama ya, tapi bukan mutlak. Ya, itu bisa salah, kemungkinan bisa salah kan, seperti itu. Karena bisa jadi berangkatnya dari hal yang berbeda antara yang diperiksa dengan yang terperiksa itu kan, seperti itu. Nanti kemudian akan mengalami pengujian. Oh iya ya, benar ya, ini keliru cara berangkatnya nih. Ini begini cara berangkatnya kan, bisa seperti itu. Satu pakai undang-undang ini, yang satu pakai undang-undang ini, kedua argumentasi ini mungkin bisa benar atau bisa salah satunya salah atau kedua-duanya benar, bisa begitu. Tapi bahwa faktanya sebuah hasil audit bisa membelah kelembagaan ya. Bang Irman, terlihatnya misalnya yang saya baca ya, ya, misalnya ada perdebatan bahwa ini kok pakai perpres ini, perpres berapa gitu kan. Ada yang bilang BPK bilang maunya dipakai undang-undang ini kan, gitu kan. Nah, kalau kita baca-baca ternyata perpres yang dipakai itu anusnya juga dari undang-undang itu. Nah, berarti perpres yang dipakai oleh gubernur tersebut ya tidak ada masalah karena ini bagian dari anus dari undang-undang yang dimintakan dipakai itu. Bahwa kemudian antara perpres ini dengan undang-undang ini ada yang kita nilai bertentangan, itu pada ranah berarti mungkin peraturan presiden yang keliru, tapi implementasinya oleh pejabat itu belum tentu dia bisa dipersalahkan. Meskipun hasil akhirnya berbeda akhirnya Bang Irman. Nah, bisa saja berangkat hasil akhir berbeda yang kemudian kemudian menjadi kesenjangan, bisa saja seperti itu. Tapi hasil akhir berbeda itu sekali lagi itu bisa jadi acuan utama, tapi tidak mutlak. Ya. Tidak mutlak, artinya bisa saja ada celah kekeliruan ya? Oh pasti dong, kan gitu. Negara ini kan orang yang dengan berbagai macam profesionalisme, ada kesalahan, ada apa dan lain sebagainya. Baik, saya ingin ke Bang Haikal dulu. Bang Haikal, Anda setuju dengan Pak Ahok bahwa audit BPK ngaco? Saya kira ini uji publiknya. Mana lembaga yang kemudian menjalankan fungsinya secara profesional. Saya sepakat dengan Prof. Irman. Artinya tidak masalah satu lembaga kemudian mengakui bahwa ada kekeliruan, ada kekurangan dalam proses pengambilan keputusan. Saya ingat sudah banyak sekali kekuatan masyarakat sipil, civil society, NGO dari anti korupsi, ICW, Fitra, Lima dan lain sebagainya itu sudah menyarankan kepada BPK untuk merevisi hasil auditnya dia terhadap Rumah Sakit Sumber Waras. Cuma kan kalau Ahok ya kita tahu bahasanya ya begitu dia, BPK ngaco. Tapi saya rasa semua pihak, baik gubernur, BPK, DPRD itu harus siap melakukan uji publik. Jadi tidak perlu lagi ada argumentasi bahwa ini lembaga yang kredibel, nggak perlu dipertanyakan lagi. Loh, sekarang semua lembaga dipertanyakan. Bahkan presiden sendiri pun dipertanyakan kinerjanya. TNI, Polri semua pertanyakan. Kenapa BPK tidak mau membuka diri atau mengakui kesalahan kalau memang ada kesalahan? Jadi, ya. Itu yang anda pahami dari apa yang dikatakan Pak Gubernur. Bang Lulung punya kesepakatan di sana dengan Bang Haikal? Kalau aku melihat dari proses perjalanan dari pembahasan saja ya. Dari pembahasan saja saya lihat ini sudah ada niat tidak baik ya. Niat tidak baik itu bukan dalam arti niat jahat. Saya melihat ada tanggal 22 September itu yang tidak dievaluasi perintah dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Keuangan Daerah. Perintahnya 7 hari. Kemudian di sana terlihat bahwa ada nomenklatur yang dikatakan di sana di KUA PPA menyatakan beli sebagian rumah sakit. Tetapi hasil evaluasi itu ya hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu dinyatakan semula modal belanja sebagian tanah rumah sakit Sumber Waras itu tidak dianggarkan sebesar 800 miliar ya.
Harusnya kenapa? Harusnya itu dievaluasi selama 7 hari dan katakanlah kalau tanggal 22 selesai Pak Gubernur menerima surat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri itu tanggal 25. Kalau sama-sama dievaluasi sama kita, artinya tanggal 2 paling sedikit atau paling lama tanggal 5 Oktober. Nah, kemudian tanggal 21 Oktober Pak Gubernur baru membuat surat. Ini saja saya bilang lalai ya. Lalai kenapa? Karena kalau itu selama 7 hari tidak dievaluasi, anggaran belanja perubahan 2014 itu harus kembali kepada anggaran belanja 2014. Ini saya bilang, ini ada niat yang tidak baik yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Ini Bang Lulung, kenapa niat tidak baik tuduhan atau bagaimana, Mas? Bukan, ini ada saya harus ngomong dengan fakta dong. Ini harus saya kemana-mana harus dengan fakta. Makanya ini keterlibatan semua pihak. Tadi lembaganya harus uji publik. Setuju sekali saya. Karena para pihak itu harus menjadi saksi dan harus berani jujur mengatakan persoalan ini. Dan saya bukan orang yang paling tahu barangkali dalam kasus sumber waras, UPSK. Saya katakan UPS, Skinner Pinter, sumber waras itu konten persoalan dugaan korupsi yang terjadi. Tetapi permasalahan niat tidak baiknya adalah di 22 September ini. Baik, kita makanya saya katakan kalau saya jadi saksi, saya akan sampaikan ini, Pak, ini bagaimana? Itu pertama dulu. Yang kedua, ada hal tahun 2015 LHP audit BPK itu disampaikan kepada gubernur pada anggaran 2014 perubahan. Perintahnya harus dievaluasi, harus diperbaiki, ditabrak lagi itu tidak diperbaiki. Nah, ada 2 hal sebenarnya yang menjadi catatan kita bahwa tidak mengevaluasi anggaran evaluasi Kementerian Dalam Negeri, tidak lagi memperbaiki tadi Bukan itu saja, bukan sumber waras saja. Ada beberapa hal di sini. Ada beberapa yang tidak dievaluasi. Saya pikir memang ini harus faktanya harus ada fakta hukum, kemudian jangan mendahului. Jangan mendahului, bisa saja salah atau ngaco, jangan mendahului itu. Karena kita harus hargai bahwa persoalan ini sudah masuk wilayah penyelidikan dan penyidikan. Oke, ditahan dulu Bang Lulung. Penyelidikan dan penyidikan kita akan lihat lagi nanti. Jangan lupa ada juga lembaga Kemendagri di situ Bang Irman yang juga saat ini turut kemudian memberikan pernyataannya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Sukses diawali dari aroma secangkir semangat kopi kapal api. Sukses memerlukan persiapan matang, fokus, percaya diri, dan kegigihan. Saat semua menyatu sempurna, rasakan nikmatnya kesuksesan bersama kapal api. Kapal api jelas lebih enak. Entrasol Quick Start dari oat pilihan bernutrisi padat. Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Pilihan nomor 1, diabetes. Entrasol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat. Bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda. Lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda.